majlis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam ini kita lanjutkan kajian masalah hukum faraid yang diingatkan oleh Rasulullah bahawa salah satu di antara 3 ilmu yang bersifatnya umdah, bukan fudlah, yang sifatnya primer, bukan sekunder. Al-ilmu salah satu ilmu yang sifatnya itu adalah umdah dan primer, itu 3. Yang pertama ayatul muhkamat, ayat-ayat Allah yang isyaratnya adalah jelas. Yang kedua wasunnatun qaimah, sunnah Rasul yang telah dicontohkan dan dilaksanakan untuk keteladanan kepada kita. Yang ketiga wal faraid, dan ilmu tentang segala apa yang Allah fardukan kepada orang yang ditinggal mati oleh keluarganya. Malam ini kita lanjutkan dari 12 kelompok ketetapan Allah yang telah Allah berikan haknya, terserah kecil atau besar, sesuai menurut nilai kekayaan yang ada pada seorang yang meninggal dunia, adalah berkaitan dengan ahli waris saudari dan saudari sebapa, juga saudari seibu, atau saudari-saudari kita yang perempuan, apakah adik ataupun kakak daripada orang yang meninggal. Karena yang wanita ini yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran, dan itu juga menjadi ketetapan oleh Rasul dan para sahabat, hanya garis ke bawah anak dan cucu perempuan dari anak laki-laki, ke atas ibu dan nenek dari pihak ibu dan nenek pihak ayah, ke samping hanya saudari kandung, saudari sebapa, dan saudari seibu. Hanya itu yang menjadi sebab karena perkawinan suami isteri, yang menjadi sebab karena pemerdekaan budak, hanya orang tuan terakhir saat dimerdekakan dia, kalau dia mantan budak. Tentu saja yang terakhir ini sudah tidak lagi penting untuk kita kaji sekarang ini, karena perbudakan itu sudah habis dan sudah selesai secara berproses. Karena Islam sangat-sangat serius bagaimana membebaskan manusia itu tidak menjadi perbudakan. Walaupun sifat-sifat awal daripada Islam datang, perbudakan merupakan budaya, perbudakan begitu merajalela, dan Islam menganjurkan kepada umatnya apa saja pelanggaran yang banyak sekali terhadap umat ini dalam perbuatan dan perilaku sosial dan ibadah, denda, resiko, kafarat yang selalu diandalkan pemerdekaan budak. Sehingga dengan demikian alhamdulillah kita secara maknawi dan secara hakiki perbudakan tidak ada lagi. Walaupun sikap-sikap perbudakan tetap ada. Itu model perbudakan jahiliyah atau perbudakan modern. Nah, Runusi Tuan Bandung berkaitan dengan saudara. Kita mulai saudari kandung. Halatul akhawati li abawai fil mirasi hamsu halatin. Kondisi saudari seibu sebapa dalam hal untuk dia mendapatkan warisan ada 5 keadaan. Saudari kita, adik kita, kakak kita yang perempuan, dia ada 5 kondisi sebagai ahli waris. Ya. Yang pertama, ia mewarisi sesuai dengan perintah Allah, yaitu untuk memperoleh 1/2
harta. Tentu saja dengan persyaratan bahawa ahli waris yang lain tidak ada, terutama anak, tidak ada cucu yang menjadi ahli waris, tidak ada ayah, tidak ada kakek, tidak ada saudara yang laki-laki yang setingkat dengan dia. Ia posisinya diberikan hak setengah daripada peninggalan saudaranya atau saudarinya yang seibu sebapak dengan dia. Itu menunjukkan bahawa pemberian Allah setengah untuk dia bila kondisinya tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada ayah, tidak ada kakek, tidak ada saudara kandung. Itu hak mutlak dia yang tidak bisa dipaksa dan dirampas oleh siapapun. Apakah dia sengaja atau tidak. Andai kata ia ingin mengambil lebih, minta kepada pemiliknya. Andai kata dia tidak diberikan sebanyak itu, maka yang tidak diberikan hak dia, kalau tidak diberi di dunia, ia akan diberi di akhirat nanti dengan bayaran amal kebajikan orang yang mengambilnya untuk pembayaran kepada dirinya. Oleh kerana demikian, jangan susah-susah kalau tidak diberi. Tapi yang paling tahu adalah hukumnya. Hak dia setengah. Tidak diberi setengah, kurang. Bila dia tidak rida, kekurangannya akan Allah ambil dari amalan baik orang yang mengambil hak dia yang lebih itu, dan nanti dikembalikan kepadanya bukan dalam bentuk tanah, bukan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk dolar, tapi dalam bentuk amal baik. Abangnya yang lain berikan kepada dia. Nah, kondisi yang pertama. Maka dalam hal ini, selain daripada yang 5 saya sebutkan, tidak mempengaruhi dia untuk mendapat 1/2. Maka seandainya seorang meninggal dunia, abang kandungnya atau kakak kandungnya, harta milik orang mati tersebut, andai kata yang ditinggalkan satu orang isteri, ada isteri, kemudian ada satu saudari kandung, tentu saja yang meninggal laki-laki. Kemudian ada ibu. Ibu daripada mertua dari si isteri, ibu daripada si mayit. Maka tentu saja dalam konteks ini ada pamannya barangkali di sini. Kalau paman adalah orang yang mendapat asabah. Isteri karena tidak ada anak, maka dia mendapatkan 1/4. Satu saudari kandung mendapat 1/2. Dan ibu mendapatkan 1/6. Paman asabah. Ya. Sisa. Andai kata di sini ada uang 6 juta, maka angka pokok yang habis dibagi 6, 2 dan 4 adalah 12. Maka 1/4 dari 12 hak isteri hanya 3. Hak saudari kandung 6. Hak daripada ibu 2. Dijumlahkan jadi 11. Ada sisa 1. Semua nilai peninggalan setelah selesai hak si mayit. Hak si mayit dulu. Tidak halal mengambil ini oleh orang-orang yang namanya ahli waris sebelum hak si mayit ditunaikan. Nyu yang berat. Nyu yang le macam apa hak si mayit? Yang pertama tajhid. Begapan ji betul lauru dengan harta drawai. Kami nak urung tumbang lain nama talah, tetapi kewajiban utama pada harta dia. Tak perlu minta izin siapapun.
Itu hak dia. Yang kedua, hutang yang sudah pernah takluk dalam zimmahnya selama dia hidup. Hutang ini agar dia terbebas daripada hutang itu. Kalau kaitan dengan harta, bina harta yang dia tinggalkan, tunaikan hutang dulu. Sebelum tunaikan hutang, gak halal ambil ini spesial pun. Karena yang penting kan menahan kepada Allah. Allah mengingatkan, kapan isteri walakum walahunnar rubu'um mimma taraktun, bagi mereka dapat 1/4 dari peninggalanmu wahai para suami. Begitu juga untuk saudari kandung, ibu dan paman. Kapan itu semuanya? Diulang-ulang, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah kamu jalankan wasiatnya bila memenuhi syarat dan membayar hutang-hutangnya. Baik hutang dengan manusia maupun hutang dengan Allah. Hutang dengan Allah, zakat barangkali pada diri hartanya belum dibayar, yang taklifnya masa hidup. Hutang dengan Allah barangkali haji sudah wajib tapi belum ditunaikan. Hutang dengan Allah barangkali ada puasa yang belum diqadha, bayar dengan fidyahnya. Hutang dengan Allah barangkali pernah bersumpah dan melanggarnya, bayar kafarat sumpah. Dan itu hutang dengan Allah semuanya. Ya. Tunaikan semuanya. Sisanya, inilah kemari larinya. Kalau 6 juta tadi, hak paman. Paman adalah merupakan asabah. Maka saudari kandung, dia mendapat 6 bahagian. Seluruh nilai harta kelompokkan ke dalam 12 kelompok. Dia mendapat 6 bahagian, isteri 3 bahagian, ibu 3 bahagian. Kalau tadi uang 6 juta, berarti 1 bagian nilai hanya, kalau 6 juta, kita kelompok 12, 1 nilai 500.000. Kalau 500.000, sama dengan isteri 1.500.000. Dia mendapat 3 juta. Ibu dapat 1 juta. Dia dapat 500. Jumlah 12 juta. Ini yang real perintah ayat. Gak ada yang gugat. Kalau ingin ngambil lebih dari 550 maunya oleh wali sebagai asabah. 50-nya pasti akan mengurangi di antara mereka. Laki izin, siapa kurang 50? Mahana izin, urang akhirat bayar dengan amal. Ngamai pada bayar. Mahana izin daripada orang ini. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, saudari kandung. Ini pembicaraan kita. Untuk baru saudara sebapak dan saudara seibu. Saudari perempuan ini. Kalau yang laki-laki, kalau ada bersama saudari, karena dia adalah posisinya. Selain daripada saudari, kadang dong, saudari sebapak, saudari seibu, uyup nyan urang nyan ken ahli waris tingkat zawil furud. Dia pada urutan sebagai zawil arham nanti. Nah, kemudian kondisi yang kedua, tarisul ukhtani lil abawai fa aksara sulusatirkah bisyartin adamu wujudi ma'asibin wala hajibin kama huwa mufassil fi halatil ula. Ya, 2 orang atau lebih saudari seibu sebapak, bahkan lebih banyak dari itu, 3, 4, 5. Yang meninggal siapa? Bisa abangnya, bisa kakaknya, bisa adiknya laki-laki, bisa adiknya yang perempuan. Yang penting dia adalah saudari seibu sebapak, 1 ayah 1 mama dia yang perempuan. Ia kalau 2 atau lebih, ia mendapatkan 2/3. Sulusa ma tarak.
2/3 peninggalan. Dengan syarat sama seperti tadi. Apa syarat seperti tadi? Yang pertama, ia adalah tidak ada saudara kandung yang laki-laki. Yang kedua, tidak ada nenek, tidak ada ayah, tidak ada anak perempuan atau laki-laki, tidak ada cucu dari anak laki-laki, perempuan atau laki-laki. Dia 2. Maka boleh ada mama si mayat, boleh ada isteri si mayat, boleh ada nenek si mayat. Kalau tidak ada mama, tidak menjadi penghalang bagi dia. Ya, tidak menjadi penghalang. Yang menjadi penghalang dia 3 orang. Gugur dia jadi ahli waris, dihijab oleh 3 orang. Yang pertama anak laki, atau cucu laki dari anak laki, atau ayah si mayat. Kalau 3 ini ada, dia terdinding dan gugur daripada punya hak dengan alternatif pertama juga maupun alternatif kedua. Kalau demikian, seandainya seorang yang meninggal dunia ada saudara seibu, kita pada contoh yang sudah ada, ini akan berubah karena kasusnya begitu berubah kasus dan berubah hak. Karena di sini bukan 1, 2. Tidra dengan 2 saudari berbeda kejadiannya. Di sini ibu, di sini paman, lain sama. Nyemendung-mendung. Isteri tetap sama, dia mendapatkan 1/4. Dia mendapatkan 2/3. Nah. Kalau di sini ada ibu, bila ada 2 saudari, maka dia mendapatkan 1/6. Kalau kejadian paman, asabah. Kalau begini kejadiannya, maka angka pokok tetap 12, lantas di sini tetap 3, di sini 8, di sini 2. Sudah tidak cukup untuk paman. Paman menunggu lebih, tapi sekarang tidak cukup. Maka ini ada kasus aul. Nah, dalam bentuk yang lain, supaya jangan ke aul dulu, kita tetap paman, jangan ibu yang ditinggalkan di sini. Ada 1 saudari seibu. Ya. Saudari seibu. Saudari seibu, bila 1 dapat 1/6. Nah, maka dia mendapatkan 1/6 2. Dia 8, isteri 3. Tidak cukup juga. Ya, kemudian kalau di sini tidak ada isteri, hanya isteri di sini. Tapi yang ada ibu si mayat. Ibu dapat 1/6. Juga 2. Ini pas. Habis. Ini lagi. Nyo kosong. Dia tidak ada lagi. Ya. Jadi terserah bagaimana kejadian. Yang penting, bekna mentong yang 5 undra penuh. Bekna anak, bekna cucu, inong atau agam. Tidak ada ayah, tidak ada kakek. Dan tidak ada saudara kan yang kandung yang laki-laki. Atai 5 rohana. Bagaimana saja dia tidak bisa diganggu 2/3. Nanti berapa nilainya itu terserah. Yang penting yang enggak ada yang 5 tadi. Kalau ada 5 berubah hak dia. Ini kondisi yang kedua. Syaratnya sama. Nah, kemudian yang ketiga, tadi 5 keadaan dia. Saudari kandung 5. At-ta'sibu bil ghairi biwujudi akhir li abawai. Ya, dia mendapatkan asabah bil ghairi apabila ada bersamanya 1 orang atau 2 atau banyak
saudaranya yang laki-laki. Nah, kon paman hino. Paman di bawahnya. Tapi ini kejadian boleh seperti ini, tapi dia tidak mengambil seperdua. Kalau di sini ada 2 saudari kandung, ada 1 saudara kandung. Saudari seibu tetap 1/6, ibu tetap 1/6, tapi semua yang sisa mereka mengambil asabah bighairi. Rumus awal ayat lid zakari mithlu adil unsayan. Laki-laki mendapat 2 banding perempuan. Kalau pada masalah tadi ada 6 juta di sini uangnya, ibu dapat 1 juta. Ganda 1/6, saudari seibu dapat 1 juta, sisa 4 juta. 4 juta, 2 saudari kandung, 1 saudara kandung. Dibantau per juta sama dengan 2. Inilah 2 saudari kali 1 sama dengan 2. 1 saudara kali 2 sama dengan 2. Berarti per. Sisa per juta dibagi per. Masing-masing saudari kandung 1 juta, 1 juta. Untuk saudara kandung 2 bagian. Dia ambil 2 juta dibagi per. Selesai semuanya. Ni. Menyala menurut dia bagi. Makanya semua pada nilai. Andai kata ini tidak bisa direkam lagi, nilai yang 6 juta ini tidak bisa direkam saat ingin kita membagi. Inilah persoalan yang paling rumit. Karena rekaman 6 juta ini bukan saat dibagi. Tapi begitu meninggal, tuntaskan hak si main, utang, wasiat, tajiz, itu berapa? Hitung terus. Itu. Hana istilah hana sayang ke mayat. Hitung. Setelah itu, berapa nilainya? Nilai itulah. Bukan nilai setelah 10 tahun kemudian. Nilai 10 tahun kemudian. Apalagi kondisi kita. Seandainya dalam kondisi seperti ini, begitu meninggal, kalau yang kondisi seperti ini, ada saudari seibu, ada saudari kandung, ada saudara kandung, ada ibu. Ini siapa yang, di tangan siapa? Terserah. Yang meninggal itu selama ini tinggal bersama siapa? Biasanya kita adat menani pelu. Jawat tegaknya, waktu meninggal, kalau meninggal itu, kan agaknya perumah, anu. Mawat tegaknya sakit dan selamanya kemudian udip tajan tu, pu tajan kak ke, pu tajan adik kandung ke, pu tajan mak ke, nyo mak ke nyan, nyo abang ke, nyo pat kak kedua boh. Ini belum tentu sama pandangan dia ketiga-tiga ini. Terserah soyang tayang. Nah, begitu meninggal, yang tahu persis ini, di mana dia berada. Oh, bersama saudaranya yang kandung. Saudara kandung biasanya yang menguasai. Ya, baiklah tahu. Mana nilai? Mak bimentong galau gua ba Allah. Ngak je tabi di ganyan. Lain pan ada tupubi, bagi duk ganyan juga rumahnya untuk dapat timbang. Padahal di mak nak hak roh kan. Mereka ni nyo tahu orang mandum nyo na sa 2 lepel 5 ke. 5 ke. Dari peng 6 juta pun itu juta siapa kata kan. Yang nak 2 juta cak hak nak agama. Ini sama semuanya. Nah, ini kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat, dia mendapatkan asabah bighairi. Yang ia menjadi asabah bighairi adalah
tusbahul ukhtu li abawai asabatun iza wujidat ma'al fara'il warisi al muannasi. Dia mendapatkan asabah bighairi bila ia si perempuan ini tadi ada bersama dengan salah satu daripada keturunan si mayat yang perempuan. Apakah anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Kejadiannya berubah lagi. Yang keinginannya kadang-kadang dipegang bingung kot. Dengan demikian akan berubah. Saudari kandung tetap. Nyuhana saudara kandung. Begitu enggak ada saudara kandung, maka dua orang saudari kandung. Tapi ada anak perempuan si mayat satu orang. Anak perempuan yang asabah. Ada saudara kandung. Saudara sebapa. Beda mama. Otomatis dalam konteks begini. Ini adalah terhijab. Ada ibu si mayat. Ibu tetap seperenam. Dia dapat seperdua anak perempuan. Ia asabah. Ini gugur. Pokoknya gugur. Jika wali, dia bukan asabah. Walaupun dia wali. Karena yang menjadi asabah adalah saudari kandung dua orang. Kalau tadi uangnya 6 juta. Tahu apa 6 belum? Nyok pengnya. Angka pokok tetap 6. Sama dengan ibu 1 juta. Ini 3 juta. Karena dia setengah. Juta 4. Sisa untuk mereka ada 2 juta. Mereka ambil sisa. Dan dia cakap dia tidak dapat. Walaupun dia wali. Karena sudah yang bagaimana masalah ini. Dasarnya apa? Ayat atau hadis? Hadis. Ya. Mana? Itulah yang sering saya ceritakan. Tapi ini pun harian. Pun ijtihad ulama kan? Hadis Nabi. Pada satu ketika seorang laki-laki menjumpai Abu Musa al-Asy'ari. Kasusnya pada saat itu ada seorang yang meninggal dunia. Ia meninggalkan satu anak perempuan, satu cucu perempuan dari anak laki-laki. Ada lagi satu cucu. Cucu perempuan. Anak perempuan satu, ini ada satu cucu. Ya. Kemudian ia meninggalkan 2 atau 1 orang saudari kandung. Ini. Dalam kasus itu tidak ada ibu. Tidak ada ibu. Ada anak ibu, ada masalah, anak mempengaruhi. Dan tentang asabah. Kita yang ingin sasaran ini. Laki-laki tersebut nanya sama Abu Musa, sahabat Rasulullah. Hadis itu sahih. Abu Musa, bagaimana saya selesaikan ada keluarga kami yang meninggal dunia, yang ditinggalkan 1 anak perempuan, 1 cucu perempuan dari anak laki-laki, dan 2 orang saudari kandung. Kata Abu Musa, berikanlah kepada anak perempuan setengah perintah ayat. Udah setengah anak perempuan. Seperti tadi. Karena itu memang perintah ayat. Kemudian berikan sisanya atau berikan setengah untuk 1 orang saudari kandung. Iya, setengah sudah habis. Kenapa Musa? Karena dalam ayat 176 bila 1 orang saudari mendapat setengah. Kemudian tiba-tiba datanglah Ibnu Mas'ud. Laki-laki tersebut mengiyakan, meminta dukungan dan pensahihan dari Ibnu Mas'ud lagi. Alhamdulillah ya Ibnu Mas'ud, saya sudah ada sebuah kejelasan dari Abu Musa.
Berkaitan dengan kasus seorang meninggal dunia, ditinggalkan satu anak perempuan, satu cucu perempuan, dan satu saudari kandung. Lantas kata Abu Musa, berikan kepada si perempuan anak kandungnya yang perempuan 1 orang setengah, dan setengah lagi berikan kepada saudari kandung. Penjelasan Abu Musa itu sesuai menurut perintah ayat. Dalam ayat yang berbeda, 1 orang saudari kandung mendapat setengah bila tidak ada yang tadi. Kemudian kata Abu Musa, telah kamu berlaku zalim dan kamu menjadi orang yang sangat-sangat durhaka kepada Rasulullah. Berikanlah kepada mereka sesuai menurut apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah. Abu Musa yang tupu, kiban Nabi kepegat. Jadi nyat riwayat yang kepegah dari Abu Musa. Lagi ke bagi dari Rasulullah, begitulah kamu lakukan. Yaitu berikan kepada anak perempuan setengah. Ingkanat wahidatan falaha nisfu. Perintah ayat. Kemudian kamu berikan kepada satu cucu perempuan 1/6 untuk melengkapi awaknya 2/3 sama-sama aulad perempuan. Sisanya kamu berikan untuk satu saudari kandung. Berapa sisanya? Kalau di sini 3, di sini 1, berarti ada sisa 2. Karena tidak disebutkan bagian 1/2, Abu Musa mengatakan, kamu kasih sisa yang tinggal untuk saudari kandung. Kalau sisa berapa saja. Kalau ambil sisa berarti itu bukan ambil furud. Bukan ambil bagian yang telah ditetapkan. Tapi itu ambil adalah berapa saja yang tertinggal. Atas jalan asabah. Maka terjadilah asabah itu ada 3 macam dalam faraid. Pengambil sisa. Jadi jangan diidentikan asabah identik dengan wali. Tidak. Wali berbeda dengan asabah dalam konteks warisan. Wali bisa mendapatkan bagian, bisa tidak. Yang menghabiskan seluruh harta, andai kata setelah diambil orang-orang yang mendapat bagian tertentu, yang saudari kandung tadi ada 1/2, ada 2/3, adalah asabah. Walaupun asabah itu bukan wali. Ini asabah bukan wali. Karena ini saudari kandung. Yang wali ini saudara sebapak. Seandainya yang meninggal itu adalah perempuan, kalau yang meninggal itu seorang wanita, wanita ini ingin kawin hana jadah mati. Kalau dia tidak jadi mati, mau kawin. Atau sudah kawin. Tapi suaminya sudah meninggal juga atau sudah dicerai. Nah, maka bukan cucu perempuan yang jadi wali. Bukan cucu, bukan saudari kandung yang wali. Bukan saudari kandung yang menjadi wali. Karena ini perempuan, ini yang jadi wali. Saudara sebapak. Tapi dalam konteks pusaka yang mengambil asabah, saudari kandung. Bukan saudara sebapak. Ini yang penting untuk dipahami. Dalam konteks ini wali juga bisa saja dengan anak kecil. Nah, persoalan hari ini, andai kata dalam sebuah keluarga ada anak laki-laki, saudari kandung pun tidak akan gugur, tapi anak laki-laki yang masih kecil, dia bukan wali. Anak agam BO, beklam lahir, itu bukan wali. Yang wali tetap kemari. Saudara sebapak. Tapi yang menghabiskan seluruh pusaka yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia adalah anaknya yang laki-laki. Inilah yang harus untuk selalu kita pahami. Kemudian
Ini masih ada waktu lebih kurang 3 menit lagi. Mungkin ada satu pertanyaan, ada pertanyaan. Kalau enggak ada, saya lanjutkan. Ya, belum ada. Baik.